Halo, nama saya Antonius Marcel Satrio Aji alias Catra dengan nomor IPM 2105141191. Halo, nama saya Leonardo Ivan Setiawan, panggilan Ivan, dengan NPM 2105142515. Halo, perkenalkan nama saya Vivian Galsaragi, biasa dipanggil Vivi, dengan NPM 2105142296. Halo, perkenalkan nama saya Stefanus Satrio Indroko dengan nomor NPM 2105141222. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Pramesti Makadina dengan nomor NPM 2105144179. Hai semua, perkenalkan nama saya Malika Dewi, biasa dipanggil Delika, NPM saya 2105142214. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tema dari karya kami, yaitu mengenai robot dan manusia. Halo, namaku Ciki. Aku sebuah robot yang tercipta dari kebudayaan era digitalisasi 4.0. Aku diciptakan untuk menggantikan dan membantu tugas manusia dalam mengisi beberapa tenaga kerja di sektor industri otomotif dengan tujuan otomatisasi. Pabrik yang otomatis berarti mengimplementasikan berbagai sistem kontrol yang mengelola peralatan dan mesin. Robot dinilai dapat bekerja lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan tenaga manusia. Mengapa demikian? Karena tidak seperti manusia, robot tidak memerlukan istirahat, dan pengerjaan suatu produk akan terus dikerjakan secara konstan sehingga produktivitas suatu perusahaan semakin tinggi. Dengan terciptanya robot sebagai kaki tangan manusia akan berdampingan dengan kami mulai sekarang dan seterusnya. Lalu apa sih tujuan otomatisasi itu? Tujuan otomatisasi untuk mengoperasikan pabrik secara lebih efisien, produktif, dan menghasilkan output yang memiliki kualitas lebih tinggi. Menginstal robot ke dalam pabrik membantu bagian-bagian yang otomatis dalam lini produksi. Pekerjaan-pekerjaan otomatis dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Pasalnya, robot tak hanya bergerak dengan cepat dan ketepatan, serta konsistensi, tapi juga mampu berfungsi di luar jam kerja untuk memenuhi tenggat waktu produksi. Lalu, kekeliruan yang bisa terjadi dalam pekerjaan manual dapat diminimalisir, sehingga memastikan kualitas yang lebih tinggi dengan hasil produksi. Lalu, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan keberadaan robot dalam sektor industri. Kelemahan atau kelebihan pertama yaitu produktivitas dan efisiensi. Pertama, kelebihan produktivitas dan efisiensi ini dapat ditingkatkan saat robot industri dapat dipakai untuk menjalankan fungsi-fungsi pada lini produksi, seperti pengemasan, memilih, dan menempatkan bagian-bagian kecil atau detail dalam lini produksi. Lalu yang kedua, meringankan pekerjaan manusia. Dengan adanya robot semacam ini, tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan meringankan beban manusia, atau beban pekerjaan manusia. Karena secara tidak langsung, adanya penciptaan robot semacam ini adalah untuk membantu agar pekerjaan manusia sedikit lebih ringan. Untuk itu, tidak heran banyak pekerjaan manusia yang akhirnya tergantikan oleh mesin atau robot. Lalu, kelemahan dalam keberadaan robot dalam sektor industri, yang pertama adalah peran manusia dapat tergeser. Sudah banyak pekerjaan manusia yang saat ini bisa dikerjakan menggunakan tenaga kerja mesin atau robot, sehingga memungkinkan akan banyak tenaga manusia yang akan tergeser atau tergantikan, sehingga tidak lagi dibutuhkan dan akan memberi dampak yang dapat dirasakan dengan banyaknya pengangguran di khalayak masyarakat. Lalu yang kedua, menjadikan mobilitas dari manusia berkurang. Karena memang tenaga manusia semakin bergeser, dan saat ini lebih menggunakan robot canggih dalam melakukan banyak hal, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa meminimalisir mobilitas dari manusia. Karena yang tadinya bisa dilakukan banyak orang, sekarang hanya bisa dilakukan oleh robot. Dan bayangkan jika hal ini berlangsung semakin lama, maka akan semakin berdampak bagi ke depannya. Identifikasi soal penyimpangan dalam aspek ekonomi menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin tinggi. Penggunaan teknologi robot akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja atau PHK. Permintaan pasar yang meningkat pesat yang disebabkan oleh sifat konsumerisme yang timbul karena era globalisasi juga menuntut produsen untuk menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu yang cepat. Dengan terciptanya banyak pengangguran, perekonomian di Indonesia pun akan juga ikut merosot jauh. Ada tipu-menipu dalam transaksi jual online. Dalam menyebabkan kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi, bahkan untuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan akan merasa minder dan tidak berguna, sebab tenaga mereka tidak dibutuhkan lagi.
dalam penggunaan teknologi robot akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja atau PHK, keberadaan robot ini cepat atau lambat dinilai akan mengancam para tenaga kerja industri di Indonesia yang berdampak pada jumlah pengangguran semakin tinggi. Pada permintaan pasar yang meningkat pesat yang disebabkan oleh sifat konsumerisme yang timbul karena era globalisasi juga menuntut produsen untuk menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu yang cepat. Hal ini sesuai dengan keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan robot. Selain cepat dan banyak, penggunaan robot yang memotong sebagian besar ongkos produksi membuat pekerjaan manusia yang konvensional kalah bersaing di bidang harga. Next. Selanjutnya, dalam aspek ideologis. Dalam aspek ideologis, terdapat pelanggaran sila kedua dan pelanggaran sila kelima. Pelanggaran sila kedua yaitu keberadaan robot untuk saat ini memang sangat menuai pro kontra di masyarakat. Pengurangan tenaga manusia dan digantikan oleh teknologi robot ini termasuk pelanggaran sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pelanggaran sila kelima. Pelanggaran sila kelima yang mengatur mengenai demokrasi terkait keseimbangan hak dan kewajiban dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Sedangkan hak dan kewajiban masyarakat dalam mencari penghasilan digantikan posisinya oleh robot, sehingga memperlambat dalam mewujudkan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Kemudian dalam aspek sosial budaya akan memicu terjadinya kriminalitas atau cybercrime. Jadi penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lainnya. Kemudian kedua, akan memicu terjadinya demo. Dengan terancamnya para pekerja di Indonesia yang berdampak pada jumlah pengangguran semakin tinggi, maka hal ini akan memungkinkan terciptanya demo yang akan menuntut regulasi, keadilan, dan kesejahteraan manusia. Kemudian dalam aspek politik yaitu ada korupsi, monopoli, dan regulasi. Karena biaya pembelian produksi mesin cukup besar dan tentunya akan memicu kasus korupsi yang disebabkan dengan pembengkakan dana. Dengan korupsi, maka akan memicu kasus-kasus lain seperti adanya tindak monopoli dalam politik bisnis untuk kepentingan kelompok. Dengan terciptanya era digitalisasi yang dipicu oleh robot, maka pemerintah akan menciptakan regulasi yang mengatur sistem digitalisasi pada perusahaan. Politik harus beradaptasi secara radikal seperti halnya manusia menemukan cara untuk membuat masyarakat industri atau perusahaan harus bekerja. Next. Kemudian yaitu ada solusi dari pemerintah dan masyarakat umum. Dalam perkembangan teknologi yang banyak terjadi belakangan ini, pasti banyak juga lapangan pekerjaan baru yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Agar perkembangan teknologi ini tidak bertentangan dengan Pancasila sila kedua, sebagai manusia ada baiknya agar terus mengembangkan skill, khususnya skill yang berkaitan dengan teknologi yang terus berkembang supaya perusahaan melihat value yang manusia punya, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat. Dan untuk perusahaan yang telah menggunakan perkembangan teknologi seperti robot, sebagai tenaga kerjanya, alangkah baiknya bisa diimbangi dengan menambah pekerja manusia agar manusia mendapat keadilan sesuai bunyi Pancasila kedua. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang diciptakan harus mendahulukan kepentingan bersama dan hidup kesejahteraan. Yang terakhir, ada usaha yang kita dirikan harus berdampak pada lingkungan sekitar, sehingga terjadi saling ketergantungan dan membuat kehidupan sosial kita tetap berjalan. Maka kesimpulannya, meskipun beberapa perusahaan zaman sekarang memiliki pemikiran revolusi industri 4.0 sudah terdepan sekali di zaman ini, diatur oleh AI Atau artificial intelligence. atau robot, dengan ini keunggulan menggunakan robot di sektor perusahaan harus tetap terlihat jelas apakah mereka mampu bekerja sesuai dengan harapan perusahaan atau tidak. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang atau lebih kami mohon maaf. Terima kasih.